Bapak Imam Wahyudi MPDI. Kepada Bapak waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang saya hormati segenap jajaran Sivitas Akademi IAITF Institut Agama Islam Tafakuh Fiddin Kota Dumai, Bapak Ketua Yayasan yang baru saja meninggalkan lokasi, yang saya hormati Bapak Camat yang diwakili Bapak Sekcam, yang saya hormati Bapak Darwis selaku pengelola apa tadi? Bandar Bakau, yang saya hormati Ustadz Toto, sahabat saya di penyuluh agama Islam Kota Dumai. Ya, yang saya hormati ini ada Mas Meldian dari Institut Agama Islam Tafakuh Fiddin Dumai, rekan-rekan mahasiswa, peserta KKN, dan tak lupa pula adik-adik yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng yang saya cintai dan yang mencintai saya. Baik, siap ya? Siap, Pak. Dengarkan materinya. Allah itu menilai seseorang, akan meninggikan derajat seseorang itu akan dipilih oleh Allah, akan dinilai oleh Allah pada dua golongan. Ingat ya, Allah akan memilih memuliakan seseorang, derajatnya akan diangkat oleh Allah, dinaikkan oleh Allah pada dua golongan. Ya, dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Yang pertama, siapa golongan yang akan diangkat derajatnya? Yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Siapa? Yang kedua, walladzina utul ilma darajat. Orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Baik, sesuai tema kita hari ini, seminar pendidikan. Anak-anak sekalian yang saya cintai, dikisahkan ada seorang santri, nanti sebutkan namanya ini. Santri ini mondok, dia anak yatim, nggak punya ayahnya meninggal tatkala dia masih kecil. Dia nyantri di sebuah pesantren, belajar dengan semangat, dengan sungguh-sungguh, tapi dengan keseriusan yang dia lakukan itu, predikat dia, peringkat dia, kecerdasan dia masih di bawah rata-rata teman-temannya yang lain. Dibilang kalau temennya nilainya 10, dia 5, dia 4 nilainya, dia 3. Kok bisa seperti ini? Akhirnya suatu saat dia mondok sudah lama, sudah saking lamanya dia mondok, pulang dia pamit sama kiainya, "Kiai, saya izin mau menenangkan diri." Pamit pulang. Ya. Di tengah perjalanan pulang, hujan. Dia berteduh di sebuah gua. Di bibir gua itu dia melihat, salah satu alasan dia pulang adalah karena bosan. Saya udah mondok lama, nggak pinter-pinter, balik aja enaknya. Pulang dia, setelah dia lihat di bibir gua itu hujan, dia berteduh di situ, ada batu besar, keras batunya, tapi berlubang. Dia lihat, kenapa batu ini kok berlubang? Ternyata ada satu titisan air, ada air menetes di situ. Dia perhatikan air itu, dia perhatikan batu yang besar ini, keras dia, tapi bisa berlubang gara-gara tetesan air. Dia pegang air, airnya nggak keras, ternyata airnya juga lembut. Apa yang dia pikirkan? Allah menciptakan otak saya ini lembut, batu ini keras,
Tapi sekeras-kerasnya batu ini bisa berlubang dia karena tetesan air yang terus menerus. Otak saya lembut. Ya, selembut-lembutnya otak saya yang Allah ciptakan ini, seketika saya belajar terus, continue, istiqomah saya belajar, insya Allah kecerdasan akan saya dapatkan. Maka dia kembali lagi, nggak jadi pulang, dia balik lagi ke pondok, ya saya mau belajar lagi. Ketika dia belajar nggak butuh waktu lama, dia jadi seorang mufti yang besar, dia jadi penceramah besar, jadi ilmuwan yang sangat hebat. Namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ingat-ingat, nanti kalau ada pertanyaan harus hafal. Salah, nggak dapat. Menjadi gambaran buat kita, menjadi pandangan buat kita. Orang yang bodoh, orang yang belum pintar, itu akan bisa menjadi pintar kalau dia terbiasa. Cerdas, pintar, itu karena terbiasa dia belajar. Ahli dia di bidangnya, karena senantiasa dia bergelut di bidangnya itu. Adik-adik nggak bisa buat layangan, tapi ada orang dia layangannya hebat. Kenapa? Karena dia seringkali uji coba. Berkali-sekali dia gagal, diuji lagi, sekali gagal diuji lagi. Ingat pesan Pak Dokter tadi, ada orang bodoh, orang yang tidak pintar, dia sekolah dikeluarkan sama sekolahnya saking bodohnya. Akhirnya dia di rumah, dia berbuat apa yang dia lakukan? Uji coba. Uji coba apa? Dia buat lampu pijar. Buat pertama meledak, pak. Kedua kalinya dicoba lagi, meledak lagi. Sampai teman-temannya bilang, udah dikeluarkan dari sekolah. Ternyata dia buat uji coba, frustasi tuh anak. Uji coba ke 5, 10, 50 kali. Uji coba ke 100 kali baru sukses. Siapa tadi namanya? Thomas Alva Edison. Ketika ke 100 kalinya sukses dia, hidup lampu pijar, maka disitulah orang akan melihat, oh kenapa dia berhasil. Jangan lihat pas dia berhasilnya, tapi ada proses panjang di mana dia akan meniti karirnya yang tadinya nggak sukses jadi sukses. Itulah siapa? Thomas Alva Edison. Kita yang difasilitasi, fasilitas kita mungkin jauh lebih lengkap daripada orang dulu. Belajar mudah, internet mudah, ya, guru pun dekat. Ya, ini. Maka Rasulullah bilang belajar itu wajib mulai dari dia dilahirkan, dari buayan sampai kemana? Liang lahat itu kewajiban kita belajar, baik laki-laki maupun perempuan. Bagaimana caranya kita meraih kesuksesan? Pertama, tata niat dengan baik. Makanya kalau sekolah itu sebelum kita berangkat, niat, ya Allah, saya mau belajar nih. Niat saya ingin menghilangkan kebodohan dalam diri saya. Yang pertama. Yang kedua, niat saya ingin lebih mendekatkan diri saya kepadamu ya Allah. Karena orang yang berilmu itu hakikatnya adalah orang yang tatkala dia bertambah ilmunya, maka semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang berilmu. Pertama yang harus dilakukan sebelum berangkat sekolah, tata niatnya. Ya, ketika kita sudah nata niat dari rumah, ya, yang pertama apa tadi? Berangkat dari rumah niatnya saya ingin merubah diri saya menjadi lebih baik, maka nanti dalam perjalanan, dalam belajar pun di sekolah akan berhasil. Serius kita belajarnya. Yang kedua, ada keseriusan, sungguh-sungguh. Sekali gagal, kayak Thomas Alva Edison, kayak siapa tadi? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Gagal sekali, coba lagi, gagal lagi, coba lagi. Tidak pantang menyerah. Nih, satu lagi, usahakan kalau belajar itu dalam keadaan suci. Artinya apa? Berwudu. Mau berangkat sekolah itu berwudu dulu. Ya, wudu dulu. Biar apa? Wudu itu untuk mensucikan diri kita, mensucikan diri dan hati kita. Orang kalau sudah suci keadaannya, ilmu itu kan suci tuh, digrojok masuk mudah ilmunya. Ini loh. Makanya ketika kita menjadi orang yang berilmu,
Inilah orang-orang yang akan dipilih Allah, yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Yang kedua, orang yang memiliki iman, orang yang beriman kepada Allah. Jadi imannya manusia, iman itu apa sih? Percaya. Iman itu artinya percaya. Jadi iman manusia itu dibagi menjadi 3. Yazidu, yang pertama ya, yazidu layang kusu. Yang pertama, iman seseorang itu ada yang bertambah dan tidak berkurang. Imannya siapa ini? Imannya para nabi dan rasul dan para wali-walinya Allah. Ketika dia diuji oleh Allah, tambah kuat imannya. Diberi kenikmatan oleh Allah, tambah kuat imannya kepada Allah. Yakinnya tambah kuat. Inilah iman-iman yang pertama, bertambah dan tidak akan pernah berkurang. Imannya siapa? Imannya para nabi dan rasul dan para wali-walinya Allah. Yang kedua, yazidu wa yang kusu, kadang bertambah kadang berkurang. Imannya siapa? Iman kita semuanya ini. Ya, di masjid imannya kuat, Allah. Tapi ketika di jalan, pulang keluar dari masjid, ini sandal teman tak sembunyikanlah, berkurang imannya. Baru keluar dari masjid. Ya, tidak hanya harus di masjid, di luar pun iman harus tetap kita jaga. Bertambah, kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Ini iman manusia, iman kita semuanya. Ada yang paling buruk, imannya sudah tidak bertambah, tapi berkurang terus. Imannya siapa ini? Imannya orang-orang kafir, imannya orang-orang munafik, imannya orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal pilih, mau pilih yang mana nih? Imannya manusia seperti kita, imannya malaikat, imannya para nabi dan rasul, atau imannya orang-orang kafir yang setiap harinya akan berkurang. Iman kepada nabi dan rasul semakin hari semakin kuat. Coba, siapa pernah dengar ceritanya Nabi Ayub alaihi salam? Pelajaran kelas 5 SD. Baru 4. Saya ceritakan sedikit nih. Jadi ada nabi itu dipuji-puji malaikat, dipuji-puji penduduk langit. Tuh loh ada orang yang soleh, itu loh di bawah sana tuh ada orang yang hebat, sabar, luar biasa, imannya kuat. Setan denger, siapa orang itu? Akhirnya diteropong sama setan, ternyata Nabi Ayub di bawah sana. Lapor sama Allah, ya Allah izinkan saya goda Nabi Ayub. Apa kata Allah? Silakan kalau kamu kuat, silakan coba kalau kamu mampu. Turun setan, dia peliti dulu, dari mana ini? Oh, Nabi Ayub ini kuat, dia imannya kuat, sabar dia, karena dia orang kaya, karena dia punya anak yang soleh-soleha, karena dia sehat badannya, karena dia seorang nabi. Kalau gitu izinkan kami untuk menggoda dia. Silakan kata Allah. Akhirnya ujian pertama yang dihancurkan pertama kali oleh setan apa? Dibakar seluruh harta bendanya, kebunnya terbakar, hewan ternaknya mati, miskin dadakan. Apa yang dikatakan Nabi Ayub? Ini semua datangnya dari Allah. Kebun saya ini datangnya dari Allah. Hewan ternak saya ini semuanya datangnya dari Allah, dan pasti akan kembali kepada Allah. Bahasa agamanya disebut dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sabar. Kalau ada orang kena musibah, ucapannya seperti itu disebut dengan bahasa istirja. Itu artinya untuk bahasa penyabaran, karena semuanya itu akan kembali kepada Allah. Oh, kata setan, udah diuji kayak gini masih sabar juga. Kalau gitu dilihat lagi, oh dia kaya, dia punya anak yang soleh-soleha, harta kekayaannya habis, dia masih bertahan karena dia punya anak soleh-solehan. Soleh-solehan apa? Soleh-soleha. Akhirnya apa? Habis itu anak. Pada malam hari, ketika lagi tengah makan malam, diinjaklah bumi sama si iblis. Langsung terjadi gempa bumi. Seluruh anaknya mati di depannya Nabi Ayub, kecuali Nabi Ayub dan istrinya mati tertimpa. Apa kata Nabi Ayub? Inna lillahi wa inna ilaihi
rajiun. Kalimat apa tadi? Istirja. Kalau istighfar astagfirullahaladzim. Kalau istirja innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baik. Masih sabar juga. Setan tambah gregeteng. Apa gregeteng? Tambah gemes. Ini diuji pula setannya. Akhirnya kesabaran setan udah nggak muntap lagi dia. Kalau gitu harta habis, anak-anak habis. Ini dia sabar karena dia masih sehat. Ya Allah, beri dia sakit. Dikasih sakit sama Allah. Sakit apa? Sakit kulit, cacar. Nggak cuman sini. Biasanya kan kalian sini jatuh naik sepeda berkudis kan. Itu enggak, seluruh badannya. Nabi Ayub doa, ya Allah, silahkan seluruh tubuhku engkau kasih penyakit kecuali dua. Apa? Lidah dan hatinya. Lidah biar bisa senantiasa zikir kepada Allah, hatinya biar senantiasa ingat kepada Allah. Dan penyakit kulit, penyakit cacarnya itu tidak cacar-cacar biasa. Ada itu yang putih-putih itu apa namanya? Ada belatungnya. Lah kalau Nabi Ayub mau sholat sampai diusir Nabi Ayub dari kampung. Nabi Ayub pergilah sudah ke hutan. Pindah sana ke hutan bakau. Oh ya, maksudnya hutan bakau yang di sana. Pindah di hutan bakau, buat gubuk sama istrinya di sana. Yang cari kerja siapa? Istrinya. Pergi ke kampung menjadi penjual roti. Nabi Ayub gimana kalau sholat? Sholat dia tetap beribadah walaupun dalam keadaan seperti itu. Bagaimana caranya sholat? Diambil daun, belatungnya diambil satu-satu, semuanya. Setelah bersih, belatungnya di situ semuanya ngumpul. Ini seginilah. Wah, saking banyaknya. Mandi, setelah mandi ibadah kepada Allah. Selesai beribadah, apa yang dilakukan Nabi Ayub? Belatungnya diambil lagi, masuk lagi. Apa kata istrinya, Bang? Kenapa pula kau masukkan itu belatung ke dalam tubuhmu? Biarkan saja sembuh kamu nanti. Apa kata Nabi Ayub? Dek, ini datangnya dari Allah dan pasti kembali kepada Allah. Belatung ini kalau tidak aku masukkan ke dalam tubuhku, dia akan keluar, dia akan mati dengan sia-sia. Kasihan, dia mau makan apa kalau di luar sana? Biarlah dia makan tubuh saya. Nabi Ayub yang tadinya gagah jadi kurus habis. Kenapa? Karena dimakan dari dalam. Akhirnya istrinya nggak tahan, pergi istrinya. Kalau gitu saya pergi. Nabi Ayub sendirian berdoa kepada Allah. Nabi Ayub itu diuji sakit seperti itu bukan sehari 2 hari, 8 tahun. Mampus. Di dalam hutan apa? Bakau. Oh, hutan bakau. 8 tahun di dalam hutan bakau. Akhirnya setelah 8 tahun, ya Allah, berdoa Nabi Ayub, saya udah engkau uji begitu lamanya, sekarang saya minta kepadamu, sembuhkan saya. Akhirnya disembuhkan sama Allah. Gagah lagi, istrinya pun kembali lagi. Hilang semuanya. Mandi Nabi Ayub, rontok semua penyakitnya, kembali sehat lagi, seger lagi, gagah lagi. Istrinya pun kembali, anak-anaknya pun terlahir kembali. Ini buah dari kesabaran. Makanya orang belajar juga harus sabar. Ya, sabar itu ada 3 tempat nih. Ya, sabar ada berapa? 3 tempat. 1, sabar dalam menghadapi perintah Allah. Belajar, sholat, ngaji itu perintah Allah. Tidak semua orang sabar dalam menjalaninya. Ada orang belajar itu nggak sabar. Contohnya apa? Baru nulis sedikit, alah males lah. Ya, ngerjakan, tolong hitungkan ini, kalikan ini, kata gurunya. Dia keluarkan pelan-pelan. Apa? Kalkulator. Curang dia, main kalkulator pula. Ditanya, kenapa? Kan ibu suruh nulis pakai ngitung pakai tangan, pakai akal dong. Masa pakai kalkulator? Saya memanfaatkan teknologi. Wah, ini dapat dari guru fisik guru bahasanya ini. Ya. Jadi seperti itu. Belajar. Tidak semua orang bisa sabar. Waktunya temennya belajar sekolah, dia asik keluar dari mau temennya belajar lagi asik-asiknya, dia bingung nih. Penjaga sekolah nggak ada, lari. Akhirnya
ada telepon ke sekolah, Bu, ini anak ibu ada di warnet nih, kami tangkap. Siapa ini Pak? Ini Satpol PP. Hati-hati, bentar lagi Satpol PP akan keliling mencari anak-anak yang jam sekolah dia keliaran di warnet-warnet. Wah, ini ada Pak Penyuluh ini, nanti garapannya lebih banyak ini. Ini selain Pak Penyuluh, beliau juga gabung di MUI, ya. Termasuk saya, nanti saya bagian teropong saja nih. Oh Pak, di sana ada Pak Satpol PP, berangkat. Kita main telepon. Pokoknya belajar yang rajin, insya Allah aman. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah. Ya, mabuk-mabukan, main judi, minum-minuman keras, itu dilarang. Haram itu, tapi tidak semua orang bertahan sabar dalam menghadapi larangan Allah. Yang terakhir, sabar dalam menghadapi musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terlambat tepuknya nanti saya akan maju ke depan. Sedikit lagi, sabar dalam menghadapi musibah dari Allah. Musibah itu, ingat ya, adik-adik pernah jatuh, pernah demam, bisa jadi ini musibahnya di sini nih. Musibah itu bukan berarti Allah tuh marah sama kita, tidak. Musibah itu ada 3 makna untuk kita. Yang pernah sakit gigi, ya, itu musibah. Pernah? Patah gigi Pak. Bahaya itu. Coba. Pertama, musibah itu maknanya sebagai bentuk peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita agar kita kembali beribadah kepada Allah. Yang tadinya ngajinya rajin, yang tadinya sholatnya rajin, jamaah ke masjid, dibelikanlah hadiah sama orang tuanya, dia malah nggak sholat lagi, nggak ngaji lagi, malah asik main sepeda. Atau dibelikan, sebagai hadiah anak saya rajin sholat berjamaah, saya belikan handphone Android. Langsung udah azan dipanggil-panggil, sudah atret berkali-kali, masih gini dia. Apa kata Allah? Ini saya kasih peringatan nih orang. Akhirnya dikasih peringatan sama Allah. Apa bentuk peringatan dari Allah? Android tuh nggak bisa bergoyang ini, Mak. Gimana ini? Akhirnya bawa ke servis. Kalau dia sadar, ini peringatan nak dari Allah, kamu harus jamaah lagi. Jamaah dia, Androidnya sehat lagi. Atau dibelikan sepeda baru, seharusnya dia waktunya sholat, dia masih di jalanan, disentel bannya sama Allah. Malaikat sentel tuh bannya, dak. Yang tadinya dia lewat sini nyungsep di situ. Kenapa? Karena dia lupa perintah Allah tuh. Seharusnya gimana? Seharusnya dia waktunya ngaji, dia ngaji. Nah ini bagus. Yang kedua, bisa jadi kalau tidak peringatan, bisa jadi itu diuji sama Allah. Sabar atau enggak nih ujiannya. Contoh nih, ya, contoh nih. Ada orang punya kedai. Siapa punya kedai? Ini gambarnya, gambaran nih. Ada orang punya kedai, kedainya sepi. Ngaji rajin, sholat rajin, ya. Tatkala dia melihat, Allah melihat orang ini sholatnya rajin, ngajinya rajin, Allah pengen ujilah. Ini kedainya sepi, dia rajin. Kalau kedainya saya kasih ramai, kira-kira dia rajin lagi nggak? Diuji sama Allah. Akhirnya Allah uji tuh. Pembeli-pembeli, kalau beli-beli kesini ya. Semuanya yang tadinya cuma 5 orang dalam satu hari belanja di kedainya, 50 orang berduyun-duyun sampai ngantri kayak di bank. Ngantri mau apa? Mau beli. Akhirnya diuji tuh, Allah lihat tuh, ini waktunya sholat nih, ini waktunya ngaji nih, biasanya kamu ngaji nih jam segini, kok nggak ngaji? Bentar ya Allah, saya lagi bayarin orang ini, lah sibuk sekali katanya. Akhirnya apa? Allah uji, kirim pasukan, telepon Allah malam-malam. Haikal, ambil tuh kedainya, bobol saja, ambil 1 juta ya, jangan lebih. Allah telepon maling, bukan Haikal sini, Haikal sono. Ya, ditelepon sama Allah. Akhirnya maling malam-malam ngambil uang 1 juta persis, tidak lebih, tidak kurang. Kalau ini orang langsung sadar, ini ujian dari Allah nih, saya harus kembali, dulu saya seperti ini. Kalau dia sadar, dia akan kembali dan taat kepada Allah. Tapi kalau tidak, kurang ajar nih orang. Kalau gitu saya kasih di depan itu anjing pelacak. Depan kedainya dipasang malam-malam anjing pelacak. Allah tidak bodoh.
Allah tidak kehabisan cara untuk bisa gimana menyadarkan orang ini. Akhirnya besoknya nggak sadar juga, dia Allah utus lagi, tidak cuma 2, tidak cuma 1, tapi Haikal, kalau ngambil jangan sendirian ya, bawa 5 orang, ambil 50 juta dari situ. Wow. Jadi hati-hati, ada CCTV dan anjing headernya di depan. Udah dia kasih tahu, akhirnya terambil juga. Gimana caranya kok masih dijaga sana sini, masih juga terambil. Ditembak CCTV. Akhirnya nggak sadar juga, akhirnya Allah utus satu utusan bukan dari golongan manusia. Diuji 1 orang nggak sadar, 5 orang nggak sadar, masih juga marah-marah sama Allah, sampai di kurang ajar nih yang ngutus maling-maling ini. Yang ngutus Allah marah ini. Oh, kurang ajar kamu, kata Allah. Kalau gitu nanti malam tunggu saja. Allah utus telepon. Tugas kamu tuh sekarang, yang lain sudah selesai tugasnya, giliran kamu. Siapa yang diutus? Api. Habis tuh. Setelah hartanya habis terbakar, apa dia bilang? Ya Allah, saya taubat, saya pengen taat kepadamu lagi ya Allah. Malaikat siapa yang membagikan rezeki? Mikail. Malaikat Mikail datang. Dia lagi berdoa tuh, ya Allah, di masjid. Ya Allah, harta saya terbakar ya Allah, saya pengen taat kepadamu lagi. Apa kata malaikat Mikail? Mas, kaset, telat, sudah terlambat kamu. Coba kamu tatkala kamu masih jaya, kamu taat kepada Allah, hartamu aman. Gitu. Jadi orang belajar itu butuh sabar. Pengen sukses? Pengen sukses? Pengen. Jadi 1 pelajarannya, kalau mau belajar, pasang niat yang baik dalam hati kita. Yang kedua, bersungguh-sungguh. Dan yang ketiga, sabar tatkala menghadapi pembelajaran yang diberikan oleh sang guru. Siap ya? Baik. Ya, pertanyaannya langsung angkat tangan ya yang bisa. Nih Bu Haji sama teman-teman, mas-mas KKN, silakan ditunjuk siapa yang seharusnya layak untuk maju. Pertanyaan. Siap ada? Oke. Sebutkan 2 golongan yang akan diangkat derajatnya oleh Allah. Iya. Silakan maju ke depan. Namanya siapa? Muhammad Hafiz. Hafiz. Jawabannya? Orang-orang yang beriman dan yang mempunyai ilmu. Benar Bu? Benar. Iya, beri tepuk tangan buat Hafiz. Sini dulu. Hah? Belum. Ya, iman seseorang itu dibagi menjadi 3. Ya, tadi ada imannya. Ya, siapa yang bisa menyebutkan, silakan. Jawab dulu, kok gini dulu itu. Jawab dulu baru gini. Ya. Iman seseorang tadi dibagi menjadi 3. Sebutkan. Ayo jawab. Siapa yang bisa? Pertanyaan diganti. Kalau dihitung sampai 5 nggak ada yang angkat tangan. 1. Itu kayaknya merah itu. Ada yang biru juga, ada yang hijau. Wah, ini yang hijau ini karena imannya siapa? Para nabi dan Rasul, yaitu senantiasa bertambah dan tidak berkurang. Yang kedua, iman yang bertambah dan berkurang, yaitu imannya manusia pada umumnya. Yang ketiga, imannya orang-orang kafir, yaitu tidak bertambah tapi terus berkurang. Gagal. Ada seorang pemuda yang kurang pinter, dia penemu lampu pijar. Siapa namanya? Ya, wali kota. Ayo, silakan maju. Namanya siapa? Alvin. Jawabannya? Ijan. Jawabannya kok Ijan? Jawabannya tidak jale tuh. Tak jale. Siapa yang hijau? Hijau. Mana jelas? Ijan. Oh, Ijal. Iya. Jawabannya benar? Salah.
Kurang benar. Nanti dicoba lagi ya. Nah, silakan dulu. Siapa? Ayo. Oh, Haikal. Namanya siapa? Oh ya Haikal. Thomas apa kah? Thomas Edison. Thomas Edison. Iya. Benar. Silakan. Benar. Semuanya. Semuanya. Kurang lengkap. Kalau lengkap merah, kalau nggak Biar lengkap. adil ya. Nah, ya. Kalau nggak lengkap merah. Kalau lengkap sudah Oke, hijau. salim dulu. Jawaban, mantap. jawaban tersusah hijau. Ya. Pertanyaan kedua. Thomas Alva Edison. Ya, jawaban yang benar, yang lengkap Thomas Alva Edison. Lengkap tidak berhijau tadi. Ini saya juga ada dompet ini. Wah. Tapi sini Bu. Pertanyaan selanjutnya. Ya, ada Ada. seorang santri. Dia belajar nggak pinter-pinter, akhirnya dia udah lama belajarnya pulang dari pesantren. Kami tahu Pak. Ya, Ya. enggak lagi ya. Yang lain. Pertanyaannya, siapa nama santri? Tapi santri itu nanti di akhir ceritanya dia menjadi seorang mufti yang hebat. Pertanyaannya, merah. Kami tahu Pak. Ini Mas. Ya, silakan. Jangan. Ya, namanya siapa? Yuri, jawabannya? Ibnu Hajar Al Asqalani. Benar. Yang merah. Oke. Salim dulu lah. Lupa dia. Yang perempuan lagi. Ya. Ya, ini pertanyaan yang sangat ringan. Ada makhluk masih terakhir. Kalau ringan 5.000 Pak. Oh ya, ringan 5.000. Ya, Masih ada. Ini masih ada. ada. Waduh, Pak. Oh, Pak Toto mengeluarkan juga di bahaya ini. Ayo. Ya, ada seorang makhluk Allah di bumi, tapi dia dipuji-puji di atas langit. Ya. Hah? Pertanyaannya, tatkala Nabi Ayub diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, coba sebutkan 2 saja ujian yang diberikan Allah kepada Nabi Ayub. Cewek. Ya, yang cewek. Tapi kamu udah? Oh ya, nambah. Ya, namanya? Tasya. Jawabannya? Terkena penyakit kulit, Ah, rumahnya dibakar sama perkebunannya. iya. Benar, Bu? Benar. Ya, benar. Nah, sini gantian. Oh. Gantian sama Bapak tuh. Oh, luar biasa. Iya pula. Oh, agak lupa saya. Dah habis, Bu. Baik. Baik. Pertanyaan selanjutnya, siapa nama Bapak Sekcam kita tadi? Sekretaris zaman tadi. Sekretaris kecamatan. 5 enggak tadi. Ah, tuh, siapa tuh yang maju aja belang-belang. Cewek. Belang maju. Oh, cewek. Namanya? Nisa, Bisa, jawabannya? Pak Nasib. Nasib. Nasib apa? Apa nasibnya? Nasibnya Nasibnya Malang atau apa? Iya. Benar ya? Iya, benar. Nah, Benar. benar Pak Toto. iya benar nih aneh. Ya. Laki-laki. Ah. Oke. Pak Nasib ekstasi. Udah S2 ya, master. Baik. 2 lagi ya. Baik. 2 lagi. Coba. Ini agak sulit ini. Coba. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu artinya, itu apa tadi? Kalimat disebut dengan kalimat apa? Saya tahu. Ayo lihat. Oh iya, yang belakang silakan. Tuh, indah dulu. Kamu tahu? Bahaya. Tahu. Namanya? Indah. Indah.
Istirja. Bacaan kalimat istirja. Benar? Iya. Oke. Baik. Ada 3 tadi. Kalau kita mau belajar dengan baik, berapa tadi? 1, 2, 3. Coba sebutkan 3 intisari gimana kalau kita itu pengen belajarnya sukses. Ayo. Oh, yang cewek betul. Ayo. Ah, weh. Boleh kakak mahasiswanya. Wah itu nanti yang ngasih Pak Toto itu jangan. Bahaya itu kalau. Ayo. Ada? 3 loh. 3. Saya tahu Pak. Jin, tapi dia udah Pak. 5, Rajin Pak. 4. Angkat tangan. 3. 2, 1. 1. Habis. Coba bagaimana caranya kita berniat ketika hendak belajar? Apa niat kita? Ada 2 tadi kayaknya niatnya yang saya sebutkan. Sebutkan 1 saja. Ayo maju cepat. Cepat. Niatnya. Niat. Basmalah. Belajar dapat. Belajar. Tunjuk tangan maju. Iya. Belum dapat? Tunjuk tangan. Sudah. Ruduk Pak. Salah. Niat. Niat bahasa niatnya. Bahasa niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu semua. Nah itu sama goden bu. Ya. Baik, pertanyaan diganti. Coba kalau kita mau berangkat ke sekolah itu harus berwuduk dulu. Kemudian yang enggak itu bukan niat tadi. Ya. Kalau niatnya tadi pertama saya niat belajar untuk menghilangkan kebodohan dalam diri saya. Yang pertama, yang kedua, saya niat untuk bisa lebih mendekatkan diri saya kepada Allah. Ingat-ingat ya. Baik, selain kita berangkat sekolah diusahakan dalam keadaan bersuci, berwudu, ya. Yang kedua kita berdoa. Siapa yang bisa hafal doa tatkala keluar rumah? Doa keluar rumah. Kamu belum? Maju. Sudah dapat? Hah? Belum. Ini belum dapat? Oh ya. Iya, doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahullahi walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Tepuk tangan buat Alvin. Hah? Oh ya boleh. Bacanya salah-salah. Besok kalau jadi wali kota nggak boleh salah-salah loh ya. Oh. Satu lagi. Masih 3 loh. Masih berapa? 2. Satu lagi lah ya. Satu lagi. Institut Agama Islam Tafakufidin. Sebelum menjadi institut apa namanya? Tahu nggak? Jawab. Tahu? KKN. Itu untuk seminar. Tahu. Seminar pendidikan penutupan KKN. Ya. Sekolah Tinggi Agama Islam STAI ya. Itu sebelum jadi institut. Nah, baik. Kalau gitu kita ganti. Siapa nama ketua koordinator mahasiswa KKN yang ada di sini? Apa nama ibu? Hari-hari di sini, ayo siapa? Nggak tahu juga. Tadi ngasih sambutan. Ayo yang ngasih sambutan tadi siapa? Nggak tahu juga. Ya, namanya siapa ibu? Iya. Siapa namanya? Kok nama siapa? Ayo siapa tahu sini? Nah sini. Ini Bapak Tosen. Siapa namanya? Siapa nama ibu tuh? Aja Sukartini. Betul Haja Soekartini. Haja Soekartini atau Soekartono? Soekartini, ya benar, minta sama ibu tuh. Iya benar sudah. Ya. Sudah Pak.
Oke, beri tepuk tangannya. Satu lagi. Untuk satu. Ya, berapa jumlah dokter yang ada di rumah? Udah. Batal. Jangan dijawab dulu. Kalau dijawab langsung batal. Baik. Coba sebutkan coba bacakan niat sholat subuh. Coba kan? Hah? Ayo coba ulangi. Apa ya? Coba baca doa sesudah makan. Oh, udah tahu semua. Ini belum tadi. Namanya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah pengertian yang baik. Oke. Ayo Ucok maju. Saya maju. Baik, terima kasih. Jadilah anak-anak yang soleh dan soleha, anak yang sukses untuk negeri Dumai tercinta ini, ya. Jadi kesuksesan seseorang itu bukan karena dia menghayal tinggi-tinggi, tapi orang sukses itu karena dia mau belajar dan berusaha meraih apa yang ia cita-citakan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.